Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصير أعمالنا يا أرحم الراحمين وارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kaji Surat Ar-Rahman untuk Rabu pertama di bulan Ramadan ini ya. Semoga semakin menyempurnakan interaksi kita dengan Al-Quran, bahwa interaksi kita semoga lebih syamil ya. Di tengah-tengah orang sibuk tilawah ya, namun kita masih menyempatkan ya, untuk memahami ayat-ayat Allah ya. Ya. Semoga menjadi interaksi yang tetap membawa kebaikan yang lebih besar ya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas, la an aqra'a surat az-zalzalah bitadabburin wa tama'unin khairan li min an akhtimal Qur'an ya. Andaikan aku membaca surat az-zalzalah dengan penuh tadabbur dan penghayatan ya, maka itu lebih baik bagiku daripada menghatamkan satu Al-Quran ya. Tentu sekelas Ibnu Abbas bukan berarti maksudnya nggak penting ya, nggak penting menghatamkan ya. Karena Ibnu Abbas sendiri ya sudah sangat hafal Al-Quran ya. Maka siapa yang hafal berarti bacaannya sudah sangat banyak ya. Ini harus difahami betapa pentingnya memahami ya, yang tidak boleh terhapus perhatiannya, keinginannya, usaha-usahanya oleh semangat ya, semangat membaca, semangat menghatamkan ya. Oleh karena itu penting kita punya niat berinteraksi dengan Al-Quran yang terpadu ya. Walaupun cita-cita nggak apa-apa ya, saat kita membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, maka kita sudah dalam posisi membaca, dalam posisi hafal, posisi paham, bahkan posisi tadabbur menuju kepada posisi mengamalkan dan mengajarkan insya Allah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita diingatkan tentang ya manhaj ya, manhaj
atau pola hidup ya di dunia ini ya, yang tidak terlepas dari 3 mizan ya. Mizan syar'i, mizan akli, dan mizan ta'amuli ya. Dan kita bisa merasakan ya ketika salah satu apalagi ya semua mizan ini hilang ya, maka manusia ya cenderung tersesat ya, bahkan sengsara ya. Tidak ada mizan syar'i membuat hidup diatur oleh hawa nafsu ya. Tidak ada mizan akli membuat manusia terjerumus kepada syubhat ya, kepada pemikiran-pemikiran yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya. Tidak ada mizan ta'amul ya, membuat manusia nggak pernah aman ya. Semua ya, semua transaksi yang dilakukan oleh manusia terancam penipuan ya. Yang beli rumah bisa tertipu, yang bisa beli mobil tertipu, beli apa aja tertipu ya. Bahkan yang mau haji, yang mau umroh ya, bisa tertipu ya. Karena penipunya tidak takut dengan ancamannya ya, tidak paham dengan prinsip ta'amul ya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan ya. Ataupun jika salah satu yang ditinggalkan maka bisa berdampak kepada yang lain ya. Tidak adanya mizan syar'i atau tidak digunakannya wahyu Allah dalam kehidupan, maka bisa berdampak manusia nggak komitmen lagi dengan mizan akli yang seharusnya difungsikan untuk menambah keyakinan terhadap mizan syar'i ya. Sebutlah di An-Nahl ada ayat tentang lebah, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun sampai akhir ayat dikatakan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yatafakkarun merupakan kerja mizan akli ya. Maka mizan akli yang tunduk kepada wahyu Allah akan membuat wahyu Allah itu semakin diyakini ya. Ya. Jadi saling menguatkan ya. Maka siapa yang jauh dari Allah ya, mizan aklinya justru tersesat oleh hawa nafsunya ya. Wa adallahu Allahu ala ilm ya. Orang-orang yang tersesat padahal dia pintar ya. Ya, itulah wal arda wada'aha lil anam, dan bumi ini Allah letakkan ya. Jadi terasa ya, bumi itu, planet bumi ini seperti sebuah kado gitu ya, ya. Sebuah kado yang diperuntukkan oleh manusia ya. Walaupun penafsiran lain anam ini juga bermakna jin ya, jin dan manusia ya. Ya, tapi wallahu a'lam seringnya dipahami sebagai manusia karena memang yang paling banyak menikmati fasilitas bumi ini adalah manusia ya.
Jadi al-anam yang berarti al-insan, ya, memiliki makna penghormatan, ya. Mungkin ada yang nanya, wal arda kenapa enggak wada'aha lil insan, ya. Karena kata insan, kata dasarnya dari kata nisyan, ya. Artinya lupa, ya. Sehingga dalam banyak ayat tidaklah disebut insan, nah, kecuali sedang menjelaskan tentang hal-hal yang negatif tentang manusia. Innal insana khuliqa halu'a, ya. Innal insana li rabbih lakanud, kalla innal insana la yatgha, ya, dan seterusnya, ya. Dan kata anam ini satu-satunya di surat Ar-Rahman, ya. Jadi secara bahasa kata anam ini semakna dengan kandungan Ar-Rahman yang sedang memanjakan manusia dengan berbagai macam nikmat, ya. Namanya sedang dimanjakan, ya, sampai penggunaan katanya juga yang lebih spesial untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Ya, tentu kata wada'aha biasa diartikan dengan meletakkan, arda, dan, ya, bumi inilah, ya. Kata inilah ini dari peletakannya, letaknya di awal, wal arda, ya. Ya, tidak dengan wada'al arda lil anam, wal arda, dan Allah jadikan bumi yang diletakkan ataupun diperuntukkan oleh manusia, ya. Jadi kata wada'aha yang fa'ilnya, pelakunya Allah, ya, sudah otomatis memberi makna, ya, harus dikelola sesuai dengan peletaknya. Karena berarti bumi adalah titipan, ya, Allah terhadap manusia, ya. Nah, karena itu ketika bumi ini tidak dikelola dengan petunjuk Allah, ya, maka sering bumi ini, ya, tidak memberikan fungsinya. Fungsinya di sini kan untuk kenikmatan, wal arda wada'aha lil anam, ya. Padahal fungsi aslinya ketika dikelola dengan wahyu Allah yang disebut di atas mizan syar'i, ya, maka Allah katakan misalnya, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim, ya, di surat Al-Maidah, ya. Kalau saja manusia yang tinggal di bumi ini, ya, melaksanakan wahyu Allah, apakah Taurat, apakah Injil, apakah Al-Quran, la akalu min fawqihim, ya, maka bumi ini akan betul-betul berfungsi, ya, memberi kenikmatan yang lebih banyak, ya. Jadi inilah yang yang jadi pertanyaan, katanya diperuntukkan untuk manusia, wada'aha lil anam, ya. Tapi kok
kadang-kadang bumi tidak memberikan fungsinya yang baik seperti yang dikatakan walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina, dan kami telah menyiksa Fir'aun dengan paceklik yang panjang, kurang makan. Wa naqsim minats tsamarat la'allahum yadhakkarun. Ya, tentu jawabannya ya karena tidak dikelola dengan cara penciptanya, maka bumi tidak memberikan fungsi yang semestinya. Ya. Ya, di ayat lain dikatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Ketika penduduk negeri itu tidak melaksanakan wahyu Allah karena tidak percaya, menolak, ya, maka Allah siksa akibat perilaku mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi bumi itu sendiri berarti sudah disetting, ya, sudah disetting untuk memberi nikmat, ya. Ya. Seperti yang dialami oleh kaum Saba, ya, diceritakan di surat di surat Saba, ya. Fa'aradu katanya, fa'aradu. Setelah penduduk Sabah itu enggak beriman lagi, bermaksiat lagi, maka ya, negeri itu dihancurkan oleh banjir bandang. Fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayn jannatai dhawatai ukulin khamti wa athli wa syai'im min sidrin qalil. Pohon-pohon yang memberi nikmat enggak numbuh lagi. Yang ada pohon-pohon yang buah-buahnya enggak bisa dimakan, ataupun kalau dimakan sepet, ya, asal, ya, atau pahit. Ya. Maka ditutup dengan dzalika jazainahum bima kafaru. Ya. Ya, itulah balasan orang yang kufur kepada Allah. Wal nujazi illal kafur. Di An-Nahl juga dikatakan gitu. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah. Ya. Ketika sebuah negeri itu sudah kufur, ya, maka nikmat keamanan dicabut, nikmat bahan pangan dicabut. فأرسلنا عليهم فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. Allah timpakan sebuah kelaparan yang menjadi libas, menjadi bajunya, baju kelaparan, baju ketakutan akibat dosa-dosa mereka. Bima kanu yasna'un. Maka wal arda wada'aha lil anam, ini semakna dengan apa yang difirmankan di surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah jadikan apa yang ada di bumi ini untuk manusia semua. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Mastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Jadi untuk kalian, ya. Adapun cara mengelolanya, ya, Allah sebut misalnya di surat Hud, ya, ketika Nabi Saleh berdakwah kepada kaumnya, diingatkan, ya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya.
wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya. Allah lah yang menciptakan kalian dari bumi ini, dan Allah lah yang telah menyediakan sistem pemakmurannya, ya, pengelolaannya, wasta'marakum fiha, ya. Maka manusia diberi oleh Allah berbagai macam ilmu untuk mengelola bumi ini, ya. Wah, itu luar biasa itu, ya. Tapi jika tidak didasari oleh prinsip istighfar, fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih, ya. Jadi tidak menyertakan Allah di dalam pelaksanaannya, ya. Maka akhirnya kaum Tsamud itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa pengelolaannya harus sesuai dengan Allah, apa yang kita bahas, pernah kita bahas di An-Nur 55, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ya. Jadi pengelolaannya harus membuat manusia, ya, beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah dan tidak syirik, ya. Pengelolaannya harus disertai salat dan zakat, wa aqimus salata waz zakah, wa aqimus salata wa atuz zakah, ya. Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun, ya. Mengikuti Rasul agar buminya menghasilkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah, ya, mengapa di Ar-Rahman ini sampai diulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Karena kita lihat manusia dari baru nikmat bumi aja sudah banyak yang menyimpang, sudah banyak yang tidak taat kepada Allah, ya, melalui pengelolaan bumi ini, ya. Maka itu sangat membahayakan manusia, ya. Maka Allah menjelaskan, ya, fasilitas-fasilitas makanan yang ada di bumi, ya. Jadi tidak sekedar, ya, bumi tapi tidak memberi sesuatu, ya. Seperti planet yang lain misalnya, ya, nggak ada apa-apa, ya. Apakah di Mars, apakah di Pluto, di mana-mana yang nggak ada apa-apa, ya. Maka di bumi fiha fakihah, ya. Di dalamnya ada buah-buahan, ya. Wan nakhl, dan pohon kurma zatul akmam, ya, yang memiliki, ya, keindahan, ya, karena dia bentuknya, seperti pohon pakis, apa ya, yang punya mayang gitu, ya, di atasnya itu, ya. Jadi Al-Quran dalam menjelaskan buah-buahan, ya, itu terkadang menggunakan jamak, terkadang menggunakan mufrad. Ada fawakih, ada fakihah, ya. Jadi ketika menyebut fawakih, ya, maka itu sebuah kondisi di mana, ya,
buah-buahan yang disediakan banyak tapi satu jenis, ya, fawakih. Ya. Karena itu tidaklah disebut fawakih kecuali kalau di ayat surga menjelaskan tentang misalnya kedudukan ahli surga yang tidak tinggi, ya. Karena kalau kedudukannya tinggi menggunakan kata fakihah, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun, ya. Jadi ibaratnya kalau fawakih itu tersedia apa? Tersedia pisang. Wah, pisang ya dengan segala jenisnya ada semua, ya. Pisang raja ada, pisang apalagi, pisang Ambon ada, pisang ya, pisang ya yang dari Medan itu ada, segala pisang ada, ya. Tapi pisang semua, ya, nggak ada yang lain, ya. Tapi ketika disebut fakihah, ya, maka yang dimaksud adalah jenis-jenis buahannya bermacam-macam, ya. Apakah ya pisangnya, ya anggurnya, ya apelnya, ya pepayanya, ya semangkanya, duriannya, semua ada, ya. Itu fakihah, ya. Maka di dalam bumi itu ada buah-buahan, ya. Di antara buah-buahan itu ada kurma, ya. Ada pohon kurma, ya. Nakhl, ya. Kalau buahnya disebut tamroh, ya. Nah, dalam ilmu usul fikih namanya, ya, takhsisul am, ya. Takhsisul am, ya. Penyebutan lebih khusus, ya. Jadi segala sesuatu yang mengalami penyebutan khusus berarti istimewa, ya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril, ya. Barang siapa yang musuhi Allah, musuhi malaikat-malaikatnya, musuhi utusan-utusannya, ya, terutama Jibril dan Mikail. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala. Jadi semua yang sifatnya takhsisul am berarti itu ada satu keistimewaan, ya. Ta'rujul malaikatu, semua malaikat naik ke atas langit. Warruhu, ya. Dan ruh, ya, maksudnya Jibril, ya. Jadi Jibril itu malaikat yang lebih istimewa daripada malaikat yang lain, ya. Berarti seharusnya manusia menyadari bahwa, ya, dari semua banyak buah-buahan, ya, atau hasil pohon yang ada itu harus dipahami an-nakhl, ya. An-nakhl, pohon kurma, itulah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan di ayat berikutnya nanti disebut sebagai satu buah-buahan surga, ya. Fihima fakihatun wa nakhlun wa nakhlu wa rumman, ya. Harus menjadi evaluasi bagi diri kita, ya, ya. Tidak terhabitkan atau belum terhabitkan kurma menjadi makanan sehari-hari, ya.
Jadi sebetulnya ini bukan makanan Arab sebetulnya ya. Tapi secara kesehatan ini sebetulnya sudah menjadi real food ya. Makanan yang betul-betul memberi manfaat. Ya. Maka sangat nggak tepat kalau disebut kurma itu makanan Arab. Ya, seharusnya makanan seluruh manusia. Ya. Lebih khusus orang beriman, lebih khusus yang beriman kepada Al-Quran. Ya, ini ya tidak 1-2 ayat Allah mengingatkan kepada manusia tentang pentingnya menjadikan kurma sebagai makanan. Ya. Sehingga dalam kehidupan bangsa Arab yang memang dimudahkan, yang dapat kemudahan punya pohon kurma, disebut dengan zadus safar wal hadar, ya. Ya, bekal perjalanan dan bekal di rumah, ya. Istilahnya cemilan, ya, cemilan di rumah, cemilan perjalanan, ya. Ya sangat sayang ya kalau cemilannya ya itu memang habit manusia ya, menjadikan cemilannya ya hanya kaya kalori istilahnya ya nggak kaya vitamin, padahal kurma itu kaya vitamin ya, semua ada. Surat Al-An'am ya sebagai surat yang banyak menjelaskan tentang nikmat-nikmat, juga Allah katakan ya zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Ya, di Ar-Ra'd juga dijelaskan ya. Ya, jadi cukuplah ayat ini menunjukkan adanya takhsisul am, disediakan berbagai macam buah-buahan dan kurma ya. Maka dan kurma ini harus dipahami, terutama kurma ya. Terutama pohon kurma ya. Nakhl ya. Kenapa gak disebut kurmanya, malah disebut ya disebut pohon kurma ya. Maka Rasulullah menjelaskan, karena pohon kurma itu dari ujung sampai paling bawahnya ya itu bermanfaat buat manusia. Sehingga dalam sebuah majelis Rasulullah bertanya, "Wahai para sahabat, tahukah kalian ya, orang beriman itu bagaikan pohon apa?" Ya. Nggak ada yang menjawab. Umar kata Umar, Allah dan Rasulnya yang tahu ya. Akhirnya Rasulullah menjawab, ya, bagaikan pohon kurma ya. Apa titik persamaannya? Ya, selalu memberi manfaat ya. Pohonnya daunnya bermanfaat ya. Apalagi batangnya bermanfaat. Tanya buah-buahnya ya. Sampai akarnya itu bermanfaat ya. Ya. Jadi pohon kurma itu kan ya, mirip pohon sawit ya. 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 Sehingga kata ahli pertanian ya, antara sawit dan kurma itu ibarat sawit itu orang kafir ya, kurma itu orang beriman ya. Jadi sawit sebetulnya ya mungkin ada manfaatnya, tapi sebenarnya lebih banyak madaratnya ya. Katakan minyaknya ya, tidak sepenuhnya memberi manfaat kecuali masih baru, tapi kalau udah jadi jelantah ya, yang lebih bagus orang tua dahulu kalau bikin minyak itu dari kelapa ya. Minyak kelapa ya. Orang Jawa menyebut
disebut minyak keltik ya. Pohon sawit, sawit itu ya, boros air ya. Jadi kalau ada sawah luar biasa banyaknya, ada tanah hektaran itu untuk pohon sawit, itu biasanya tanah di sekelilingnya itu akan kering ya. Tapi pohon kurma sebaliknya, pohon kurma itu lebih banyak menyerap air ya, menahan air ya, menahan air. Jadi di mana ada kurma pasti di situ mata airnya akan terjaga, airnya tidak lari ke dalam bumi ya. Nah, karena itu para ulama mengatakan begini, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab ya. Wa hafafnahuma binakhlin waja'alna bainahuma zar'a ya. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara ya. Apa hubungannya wa fajjarna khilalahuma nahara? Kami pancarkan di sekelilingnya itu, di celah-celahnya itu sungai yang mengalir ya, dengan wahafafnahuma binakhlin, dan kebun itu dikelilingi oleh pohon kurma ya, ya. Maka maksudnya ya, bahwa pohon kurma itu punya sifat menahan air. Jadi kalau ada turun hujan ya, itu ditahan oleh akar-akarnya supaya nggak lari ke dalam semua airnya ya. Ya, semakin banyak turun hujan, semakin banyak ditahan sehingga bisa dimanfaatkan airnya untuk kepentingan ternaknya ya. Ya, itulah manfaat an-nakhl ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan orang beriman itu seperti an-nakhl, seperti pohon kurma dari ujung sampai ujung yang lain ya, memberi manfaat ya. Bahkan para ulama mengatakan sampai cara menanamnya pun memberi manfaat ya. Jadi cara menanamnya itu ya, setelah tumbuh malah ditutup pakai batu besar ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya nggak numbuh ke atas dulu ya. Jadi ditutup dengan batu besar ya, supaya akarnya menghunjam ke dalam tanah lebih dalam lagi ya, supaya nanti nahan airnya lebih banyak ya. Ditambah lagi ya, namanya gurun berarti banyak angin ya, lebih kokoh, nggak mudah roboh ya. Sehingga ketika batangnya tumbuh dengan kokoh. Sehingga ini menjadi perumpamaan bagi bangsa Arab, kehidupan manusia yang penuh dengan ujian ya, ya. Sebetulnya apa yang dialami oleh kaum muslimin di Filistin ya, itu akan membentuknya menjadi manusia yang lebih kuat, yang lebih kokoh. Sebagaimana kurma sebelum tumbuh menjulang dikincet pakai batu besar agar yang lebih berkembang bukan batangnya tapi akar-akarnya ya. Nah, itulah fiha fakihatu wan nakhlu ya, zatul akmam ya, yang memiliki ya mayang ataupun apa ya, daun-daun yang indah kayak pohon kelapa gitu ya. Jadi tidak saja pohonnya berfungsi ya, berfungsi buah-buahannya ya dan lain-lainnya,
bahkan juga berfungsi dzatul akmam, ya, istilah masyarakat itu apa, pohon hias, ya. Kan umumnya pohon itu kalau indah, memiliki nilai hias, biasanya nggak berbuah, ya. Kalau berbuah biasanya nggak punya nilai hias, ya. Perhatiin aja pohon apa, pohon rambutan misalnya, ya nggak ada lah pohon rambutan jadi pohon hias, ya, karena numbuhnya ya begitulah, ke kanan ke kiri, ya. Ya, beda dengan pohon angsana misalnya, ya. Ya, memang sengaja untuk pohon hias karena ya ada daunnya yang banyak sehingga menghasilkan oksigen yang banyak, ya. Tapi tidak untuk pohon kurma. Pohon kurma berlaku semuanya, ya. Dia juga pohon hias, dia juga pohon yang memberi manfaat buah-buahannya, ya. Ya. Di sebagian masjid, ya Allah alam, saya sudah nggak pernah ke sana, ya. Sebagian masjid seperti Masjid Atin, Taman Mini itu, ya, dulu hampir semua pohon-pohonnya adalah pohon kurma, ya. Tapi kalau nggak bisa mengelolanya, ya nggak bisa berbuah juga, karena harus ada proses pengawinan, ya, antara kurma betina dan jantan. Wan nakhlu dzatul akmam wal habbu, ya. Di bumi itu juga disediakan, ya, al-hab, biji-bijian, ya. Ya, bagi bangsa Indonesia utamanya adalah beras, ya, al-hab, ya. Bagi sebagian penduduk yang lain, al-hab utamanya gandum, ya. Dan di tanah Arab biji-bijiannya jauh lebih banyak variasinya, ya. Ya, udah disebut dengan, ya, khususnya kacang-kacangan, ya, ya, yang disebut kacang fustuk lah, yang kacang ini, kacang itu, ya. Itu masuk, itu diunggulkan oleh Allah, harus menjadi perhatian bagi manusia sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dzul asf, ya. Pohon kacang yang banyak menghasilkan daun, ya, dedaunan, ya. Maka jika kacang-kacangnya untuk dimakan manusia, maka daun-daunnya dimakan binatang, sehingga binatangnya bisa dimanfaatkan, apakah air susunya ataupun dagingnya, ya. Warraihan, ya. Ya, raihan, pohon-pohon yang menghasilkan bau harum, ya. Ya. Terutama yang sifatnya bunga, ya. Ada bunga tertentu, kalau orang menanamnya dalam jumlah banyak 10, 20, nah itu suka menghasilkan, ya, bau yang semerbak, ya. Ya. Ya, kalau di negeri ini terkenal dengan bunga sedap malam, ya. Nah, itulah, ya, ar-raihan dari Allah, ya. Ya. Kalau ditafakurkan, ya, 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 kapan, ya, gimana prosesnya, kok ada pohon bisa, ya, ya, menyebarkan bau yang harum, ya. Dimana bau harumnya, ya, bermanfaat buat manusia. Ada yang bau harumnya bisa mengusir nyamuk, ya, ya, macam-macam, ya. Ada yang bau sebaliknya, raihan, ya. Lawan katanya raihan yang memberi bau busuk, ya. Yang bau busuknya juga bermanfaat buat yang lain, ya. Ya. Itu semua manusia nggak perlu repot-repot. Pokoknya penting kamu tanam, ada yang menghasilkan biji-bijian,
ada yang menghasilkan dedaunan, ya, dan yang harum-harum, ya. Nah, maka untuk pertama kali Allah mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Maka nikmat-nikmat Tuhanmu yang manakah yang tidak kamu akui, ya. Itulah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Yang untuk ayat pertama di ayat 13 ya, yang kemudian banyak diulang di surat Ar-Rahman ini, yang jumlahnya 31, ya. Ya, dan mengingatnya sangat gampang, ya. Ya, karena dia adanya di ayat 13, ya. 13 itu kalau dibalik menjadi 31. Maka pengingatan akan nikmat Allah ini hampir menjadi sebuah tema yang banyak sekali di dalam Al-Quran, ya. Yang intinya pokoknya kalau kamu hidup ini nggak pernah lupa kepada Allah, ya, menyadari, ya, lihat apa aja, lihat air, ingat Allah, lihat pohon ingat Allah, lihat api ingat Allah, lihat langit apalagi, ya. Sampai di ayat ini dikatakan, ya, makanan yang kamu makan, buah-buahan, kacang-kacangan, ya, pohon-pohon yang ada, ya, kalau kamu masih ingat Allah, ya, itu sebagai nikmat Allah, maka insya Allah kamu akan lebih mudah untuk, ya, diajak kembali kepada Allah. Ya, di surat di surat An-Nahl, ya, sampai tempat tinggal kita, ya, itu Allah ingatkan, itu nikmat dari Allah. Walladzi ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, dan seterusnya. Maka Allah katakan, ya, ini semua harus menjadi sebuah penyadaran akan nikmat Allah yang membuat kamu harus, ya, lebih tunduk kepada Allah, ya. Wasarabila taqikumul harra wasarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum, ya. Sampai nikmat baju yang kita pakai, ya, ini harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala agar manusia sadar betapa sempurnanya nikmat-nikmat Allah. Hasilnya la'allakum tuslimun, agar kamu tunduk kepada Allah. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin, ya. Manusia yang jahat ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha, ya, wa aktsaruhumul kafirun. Dia tahu ini dari Allah, tapi dia mengingkari, nggak mau mensyukuri. Ya, dia tahu tinggal di bumi Allah, ya, tapi nggak mau pakai hukum Allah, ya. Ini termasuk tsumma yunkiruna, ya, ya. Ada cerita di sebuah daerah, ya, ya. Seorang, ya, istilahnya kalau dulu namanya guru PMP, ya, sebuah SMA, ya. Kebetulan si siswa-siswinya udah kenal Islam, ya. Sehingga kalau diajari PMP itu malas-malesan gitu, ya. Ya. Kemudian kata gurunya itu, kalau kalian nggak suka dengan, ya, sistem atau pelajaran ini, ya, ya tentulah namanya PMP kan, ya, UUD 45 dan seterusnya, silahkan kalian keluar dari negeri ini, jangan tinggal di Indonesia, ya, ya. Silahkan tinggal di tempat lain sana, ya, karena inilah negeri ini, ya. Ya. Kata muridnya yang sudah paham Islam, ya, ya,
ibu kalau nggak suka dengan Al-Quran, silakan jangan tinggal di bumi ini. Bumi ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah minta agar kita hidup sesuai dengan aturan Allah. Akhirnya guru ini ya nggak bisa jawab, cuma diem aja. Ibu guru itu ya diem, nggak bisa jawab, dan itu kepikiran dia oleh bahasa itu. Ya benar juga ya. Kalau nggak suka dengan Al-Quran, jangan tinggal di bumi ini. Mau tinggal di mana? Tinggal di laut, lautnya laut milik Allah. Ya. Mau tinggal di angkasa, angkasanya milik Allah. Ya. Akhirnya yang tadinya galak banget itu ya, jadi luluh hatinya, ingin kembali kepada Islam. Ya. Akhirnya belajar Islam. Ya. Sepanjang hidupnya nggak berhenti dia terus belajar Islam, ya, aktif dalam dakwah, aktif dalam ya, membina masyarakat dan seterusnya. Ya. Ya, ini contoh bagaimana ya manusia tidak mustahil, di dalam dirinya itu sudah ada potensi ya untuk menghargai nikmat Allah. Kata ala ini kan disebut dalam kisah Nabi Hud. Fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ya. Di An-Najm dulu kita pernah belajar juga. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hadha nadhirun minan nudhuril ula. Jadi Allah Maha tahu bahwa dalam diri manusia ini ya ada potensi kalau dia banyak merenungi, mensyukuri nikmat Allah, insya Allah potensi kesalehannya lebih baik. Ya. Jadi kata ala itu sama dengan ni'mah atau jamaknya ni'am. Ya. Di ayat lain rata-rata dengan kata ni'mah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallah ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya. Tapi di Ar-Rahman ataupun di An-Najm lebih menggunakan kata ala. Ya, secara umum para ulama mengatakan sama aja, intinya sama-sama nikmat lah ya, sama-sama sesuatu yang buat kamu enak ya. Tapi ada yang mencoba memahami dari akar katanya ya, dari akar katanya yang kemudian ya dilihat dari mufradnya bisa ilan ya, bisa ya alyun ya. Maka sebagian ulama memahami ini ya digunakan kata ala ya untuk lebih memberi penekanan nikmat-nikmat yang gak henti-hentinya kamu rasakan, yang sudah sampai ke dirimu ya. Sebutlah matahari, asy-syamsu wal qamaru bihusban ya. Ya manfaat matahari tiap hari kita rasakan. Jadi lebih spesifik ya untuk nikmat-nikmat yang sudah langsung nyampe ya, kita nikmati langsung, kita rasakan langsung ya seperti itulah ya. Adapun nikmat ni'am bisa jadi ya untuk sesuatu yang sudah lewat ya, itu nikmat tapi ya lewat. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum ya. Jadi sebuah kenikmatan yang pernah menimpa umat terdahulu atau di zaman sahabat, di mana ada orang kafir yang berniat membunuh ya, namun ditahan oleh Allah
tangannya sehingga nggak mampu membunuh. Idza hamma qaumun ayyabsutu ilaikum. Ya ayyuhalladzi wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fikum ya anbiya ya. Jadi ibaratnya ala itu lebih kepada nikmat yang selalu offline dengan kehidupan kita ya, yang ada sekarang ya. Ya kalau ditanya, memang di sini disebut surga, waliman khafa maqama rabbih jannatan ya, atau disebut neraka ya. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ya memang belum langsung kamu dapatkan, tapi informasinya ya itu sudah kamu dapatkan. Ya. Informasinya yang kemudian diklopkan oleh Allah dengan kondisi dirimu ya, sehingga betul memang kamu nggak ngelihat, nggak menyentuh kamu, nggak interaksi langsung dengan nikmat surga itu. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tapi kenapa manusia berdoa melulu ya, inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ya. Sampai dalam hadis ya berarti qudsi ya, Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, itu manusia kok minta surga melulu? Emang dia pernah melihat surga? Ya, enggak pernah ya Allah. Kalau pernah melihat, berdoanya lebih dahsyat lagi. Ya. Itu kok minta dijaga dari neraka melulu? Ya. Ya, enggak. Memang sudah melihat neraka? Enggak pernah. Tapi kan Al-Quran pasti benar. Ya, kalau saja dia ngelihat, berdoanya akan lebih dahsyat lagi ya. Ya itulah salah satu nikmat, memang nggak kita rasakan, tapi keyakinanlah yang membuat kita ya segala-galanya selalu menjadi pertimbangan. Jangan begini ya, nanti bisa neraka. Lakukan begini supaya hasilnya surga. Bukankah ini nikmat ya? Ya, coba yang nggak punya perasaan seperti itu, wah khalas ya. Ya, pantas kalau Allah katakan ulaika kal an'ami bal hum adall, bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi ya. Ya, ya semua begitu ya. Ya. Memang kiamat nikmat, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan ya. Bedakan aja antara manusia yang punya prinsip pertimbangan hari kiamat karena keyakinan dengan manusia yang nggak punya ya. Ya. Nggak punya prinsip hari kiamat, berpolitik ancur-ancuran politiknya ya. Yang punya, wah semuanya dipertimbangkan ya. Bagaimana kalau saya begini, dampaknya nanti di hari kiamat ya. Sejak zaman dahulu sampai saat ini ya. Info-info hari kiamat itulah manusia yang berumah tangga yang baik, yang berpolitik dengan baik, yang berbisnis dengan baik. Kalau ya, ada ilmunya tentang hari kiamat ya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-absar. Karena dia selalu takut dengan hari kiamat yang sangat mencekam, menakutkan ya. Demikian jamaah rahimakumullah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan dari Ustaz. Selanjutnya sesi tanya jawab ya Ustaz. Ya, silakan. Kepada peserta semua yang ingin bertanya dengan Ustaz, boleh raise hand atau menulis di kolom chat.
pekan lalu, Ustaz. Ya, apa tuh? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya ayat ke-7 Wadduha dan ayat ke-10 Wadduha, apakah ini akar katanya sama? Makasih Ustaz. Oh, pertanyaannya tentang ad-duha ya. Ad-duha ayat 7, wa wajadaka dhallam fahda. Ya. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Akar yang mana maksudnya ya? Kata yang mana? Di surat ad-duha tadi katanya. Ya, ayat ke-10 sama ayat ke-7 Ustaz. Ya, yang ditanyakan yang mananya ini? Wa wajadaka dhallam fahda wa amsaila fala tanhar. Ya. Kalau secara makna ya, wa wajadaka ya, dan Allah telah mendapatkan dirimu dhalan fahada, tidak paham Al-Quran maksudnya, atau belum paham Al-Quran ya, karena Al-Qurannya belum seutuhnya turun ya. Fahada kemudian jadi paham ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap ya, saya gunakan tafsir yang lebih dipilih oleh para ulama, wa ammas sa'ila, terhadap orang sedang mencari ilmu ya, janganlah kau bersikap kasar terhadapnya ya. Walaupun bisa juga adapun terhadap orang yang meminta ya, janganlah kamu menghardiknya ya. Ya kalau secara lafadznya enggak ada ya, beda ya. Secara lafadz ya, tapi secara tafsir ya bisa aja ya. Bisa aja siapa yang nggak mau belajar ya, tidak mau menjadi sa'il ya, tidak menjadi sa'il ya. Bahwa sa'il itu berarti orang yang pencari ilmu, juga disebut di surat Yusuf, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin ya. Lis-sa'ilin artinya orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an ya. Jadi siapa yang selalu belajar Al-Quran, insya Allah tidak lagi menjadi dhalan ya. Jadilah dia orang yang berada di jalan hidayah Allah ya. Maka begitu pentingnya menjadi sa'il, maka hendaklah orang-orang yang melayani sa'il, pencari ilmu, hendaklah bersikap yang baik ya. Ya, itulah yang bisa kita pahami untuk mencari titik temu antara ayat 7 dan ayat 10. Allahu a'lam. Bagaimana menghadapi omongan orang yang komennya kalau kita sedang mendapat ujian atau musibah, termasuk mungkin ujian sebagai anggota legislatif, mereka mengatakan itu mungkin karena dosa dan kekhilafan orang tersebut ketika menjabat. Sedangkan orang tersebut merasa sudah menjalankan tugas sesuai dengan aturan Allah. Ya, seharusnya itu sudah benar ya. Cuma penyampaiannya harus baik ya. Bahwa betul ya, sebuah musibah itu akan bersifat teguran dari Allah, itu benar ya. Cuma nyampainya jangan rasain lo misalnya ya. Pantesan orangnya begitu, tidak begitu ya, sabar ya, semoga ujian ini bisa menjadi penghapus dosa-dosamu ya. Artinya penting juga menyikapi dengan ketawadhuan kepada Allah, betapapun dia sudah
melakukan ketaatan ini ketaatan itu, nggak melanggar ini nggak melanggar itu, ya. Tapi pada aslinya adalah, ya, Rasulullah sering mengatakan dosa itu ada yang disengaja atau enggak, ya. Mungkin karena nggak sengaja kita nggak nyadar bahwa itu, ya, wa astaghfiruka lima ta'lamu wa la a'lam, ya. Aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari dosa yang saya ketahui atau dari dosa yang tidak saya ketahui, ya. Jadi tetap baguslah, seharusnya manusia bertawadhu, ya. Bertawadhu walaupun sudah merasa melakukan ini melakukan itu, iya, siapa tahu ada dosa-dosa yang nggak saya sengaja, nggak saya sadari, ya. Semoga ini menjadi penghapus dosa, ya. Kalaupun benar, ya, kalaupun benar nih, ya, katakan hidupnya 90% ketaatan, 10% pelanggaran misalnya, ya. Atau bahkan bila perlu 99% ketaatan, 1% kekurangan misalnya, ya. Maka harus difahami bahwa ujian itu berarti bersifat akan mengangkat derajat dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sehingga pemahaman umumnya untuk para anbiya, ya, istilahnya para anbiya itu kan nggak ada dosanya, maksum, tapi kok ujiannya berat banget, ya. Jelas karena tujuannya untuk mengangkat derajatnya, ya. Dengan ujian itu Allah akan mengangkat derajatnya, sebagaimana di surat Al-Baqarah dikatakan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, ya. Tapi bagi kita ini, ya, kita berharap dua-duanya, ya. Bahkan tidak mustahil, ya, ujian dalam rangka menghapus dosa mungkin persentasenya bisa 75% aslinya, ya. Mungkin dosa tahun ini enggak, 5 tahun yang lalu enggak. Para ulama mengatakan aku diberi ujian ini atas dampak dosaku 40 tahun yang lalu, ya. Itu ada ungkapan salafus saleh seperti itu, ya. Jadi bisa jadi 75% ini untuk menghapus dosa, 25% ini untuk berfungsi mengangkat derajat. Kita nggak pernah tahu, hanya Allah yang tahu. Kita aja yang tawadhu, ya. Jangan sampai saya ini udah nggak pernah bermaksiat ini bermaksiat itu, kok masih ujian begini, ya. Penilai itu nggak bisa diri sendiri, di mana-mana itu penilai itu manusia, ya. Bapak-bapak itu paling pinter menilai kalau nonton bola, seharusnya begini, seharusnya begitu. Main sendiri belum tentu bisa, ya. Yang suka badminton juga begitu, seharusnya itu begini, seharusnya begitu, ya. Menilai memang pinter, ya. Melakukan belum tentu bisa, ya. Begitulah kita terhadap diri kita, biarlah kita tawadhu aja, jangan menilai sendiri, khawatirnya, ya, penilaian kita tidak tepat. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Takdir apakah termasuk sakit? Misalnya sudah menjalani pola hidup sehat, baik pola makan dan olahraga, tapi masih mengalami sakit berat. Amalan apa saja Ustaz yang baik dilakukan jika mengalami sakit berat? Jazakallahu khair. Ya, seharusnya menggunakan qiyas aula, ya. Qiyas aula itu begini, saya ini udah pola makan hidup sehat, udah olahraga, masih sakit-sakit juga, ya. Seharusnya ngomongnya apalagi nggak olahraga, ya. Mungkin kalau olahraga dari 10 tahun yang lalu kali udah almarhum gitu kali, ya. Karena olahraga, ya, mesti tunda lumayan 10 tahun, ya, bertahan, ya. Pakai qiyas aula, jangan terlek begitu, ya. Supaya kita tetap menyadari, ya, memang
saya masih sakit ini, tapi nikmat Allah di balik ini masih lebih banyak. Ya. Dicabut cuma ya katakan nikmat ya, nikmat lambungnya misalnya, tapi nikmat yang lain kan masih banyak. Masa baru satu aja menggugat banget gitu. Lagian ya siapa suruh kita gugat-gugat, itu bukan makomnya manusia, gugat Allah Subhanahu wa taala. Diri ini milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Setelah usaha nggak ada lain kecuali ridha kepada Allah. Ya udah, mau begini ridha ya Allah, mau begini ridha kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Ya, amalannya ya paling bagus apa yang diungkapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, itu ada makna tahlil, ada makna tasbih, ada makna pengakuan diri. Ya, maka Allah katakan ya, doa inilah, zikir inilah yang mempercepat kesedihan itu diangkat oleh Allah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Ada lagi? Yang Afwan Ustaz, yang pertanyaan kan lalu tentang semut Ustaz, kan kemarin pertanyaannya ada yang tentang membunuh tikus atau apa gitu. Nah kalau semut kan termasuk yang nggak boleh dibunuh, tapi kondisinya seringkali ngerubutin makanan gitu, padahal sudah diantisipasi semuanya, tetap aja ngerubut gitu. Kadang-kadang terbawa juga Ustaz dalam makanan, beras juga disemutin gitu. Kasih Ustaz. Iya, Rasulullah mengatakan ketika sudah sampai membahayakan kamu maka boleh. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan jangan dibakar. Karena membakar itu harus kita khususkan biar Allah, ya, yang dibakar. Ya. Rasulullah menegur sahabi yang membakar. Ya sebisa mungkin membatasi, ya, membatasi misalnya, ya, ini semut mengganggu beras, ya, yang dihabisi yang ganggu beras aja. Jangan semut yang di tembok nggak ganggu dihabisi juga, kan nggak ganggu beras itu, ya. Atau ganggu makanan yang ada di meja, ya sudah yang di meja aja, jangan yang di lantai-lantai pun, ya. Begitu ya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu ingin mau melakukan pembalasan, balaslah ya, yang seimbang, ya, tidak berlebihan. Ya semua kalau ketika membahayakan ya maka diizinkan, karena dalam syariat ya prinsipnya la dharara wa la dhirar, ya enggak boleh membiarkan sesuatu yang membahayakan. Ini rumah katakan udah mulai banyak rayap, kita panggil anti rayap, kan berarti harus dibunuh itu rayap, ya. Kan mereka hamba Allah, makhluk Allah yang bertasbih, gimana? Tapi kalau membahayakan ya maka dibolehkan untuk dibunuh. Sepertinya udah ada lagi yang ingin bertanya ibu-ibu. Sepertinya udah selesai Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.